Kemudian pada sesi pagi ini kita sudah melihat juga ada dialog mengenai kawasan industri hijau, di mana itu merupakan tempat di mana industri beroperasi. Dan pada sesi yang kedua hari ini kita menukik lebih mikro lagi, yaitu bagaimana pelaku-pelaku usaha, pelaku industri itu, bagaimana mereka melakukan transformasi, bagaimana mereka melakukan transformasi, tetapi kiat-kiat yang mereka lakukan bukan merupakan cost center, tetapi justru merupakan saving center. Nah, nanti kita akan dengarkan dari masing-masing pembicara. Dan pada kesempatan ini, dengan hormat saya undang ke podium, yaitu pertama adalah Bapak Didi Hasan Putra. Beliau adalah dari Direktur Eksekutif dari Indonesian. Silakan Pak. Silakan maju. Beliau adalah dari Indonesian Institute of Energy and Economy. Kemudian selanjutnya kami undang Bapak Emin Adi Muhaimin. Beliau adalah dari LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Silakan Pak. Selanjutnya kami akan undang juga Bapak Dwi Satrio Anugroho. Beliau adalah dari Petrokimia Gresik. Menyusul kami undang tadi yang sudah sempat berbicara Pak Kasman dari RAPP, Riau Andalan Pulp dan Kertas, yang tadi sudah menyampaikan presentasi singkat juga mengenai hal-hal yang dilakukan di Riau. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Joko Yulianto. Beliau dari Sari Husada, perusahaan pangan ini Pak. Silakan Pak, mengambil tempat. Bapak Ibu sekalian, inilah para narasumber kita pada kesempatan ini yang saya kira beliau sangat menguasai di bidangnya masing-masing, sehingga kita bisa banyak akan nanti menarik informasi ataupun kiat-kiat yang dilakukan dalam konteks industri hijau. Untuk itu saya akan bacakan secara singkat CV beliau. Dalam hal ini mulai dari Bapak Didi, mungkin akan kami bacakan CV singkat beliau, di mana kita akan bisa mengetahui background beliau itu seperti apa. Pak Didi Hasan Putra, beliau lahir di Bukit Tinggi, kemudian beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indonesian Institute for Energy and Economic. Nanti akan banyak bisa kita gali bagaimana kaitan energi dengan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Emin Adi Muhaimin. Beliau adalah salah satu direktur DLKPP yang bergerak di bidang pengadaan umum dan kebijakan dari pengadaan. Nanti akan banyak kita bisa gali informasi dari beliau, bagaimana sih pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bisa mendorong terbentuknya barang-barang dari proses green industry. Berikutnya adalah Bapak Kasman. Beliau adalah senior manager dari Riau Andalan Pulp dan Kertas. Beliau lahir di Payakumbuh pada 7 April tahun 1973. Sehari-hari beliau bergelut di bidang proses pulp and paper, sehingga nanti banyak juga nanti kita bisa gali informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan di perusahaannya. Berikutnya adalah Bapak Dwi Satrio Anugroho. Ini kalau kita lihat bahwa beliau ini lahir 13 Desember 1967, tetapi kalau dilihat riwayat pekerjaannya mungkin beliau ini memang dilahirkan untuk jadi dirut kayaknya. Ini berbagai perusahaan dipimpin sama beliau sebagai dirut. Mulai dari Petrokimia Gresik, kemudian Perkebunan Nusantara 11, 10, dan seterusnya. Tapi yang perlu saya garis bawah di sini ada satu hal yang agak menggelitik saya untuk disampaikan, yaitu beliau adalah tokoh inovator keinsinyuran dari Persatuan Insinyur Indonesia tahun 2023. Terima kasih. Kemudian terakhir adalah Bapak Joko Yulianto. Beliau lahir di Klaten 2 Juli tahun 1970. Beliau adalah direktur dari perusahaan Sari Husada yang ikut di dalam konteks pemenangan
penerapan industri hijau. Saya kira demikianlah beberapa narasumber kita dengan CV singkatnya, dan kemudian mungkin saya akan lemparkan beberapa hal yang terkait dengan energi, kemudian bagaimana energi itu nanti mensupport kegiatan industri. Untuk itu saya akan undang Pak Didi untuk menyampaikan. Beliau adalah institut yang beliau pimpin adalah institut yang bersifat NGO, dan dalam hal ini beliau akan banyak memberikan support kepada implementasi industri hijau di Indonesia. Dan untuk itu mari kita gali lebih jauh. Kira-kira lembaga yang Bapak pimpin itu bagaimana program-program yang ada inline dengan kegiatan-kegiatan industri dalam konteks menuju industri hijau. Apakah program yang Bapak kembangkan itu mensupport dari sisi apanya, apakah teknologi providernya, atau sebagai konsultan dan lain sebagainya, sehingga Bapak merupakan salah satu stakeholder yang ada di dalam ekosistem dari industri hijau di Indonesia. Untuk itu kami persilahkan Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih Pak Ngakan atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Semoga sehat semua. Pertama-tama terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini. Dan kedua juga saya mengucapkan selamat kepada Kementerian Perindustrian atas terselenggaranya acara IGIS pertama ini. Saya dengar Pak Apit tidurnya sudah sangat kurang beberapa hari ini. Selamat Pak Apit. Kemudian terkait dengan kegiatan ini tadi kita berdiskusi tentang benefit. Apakah benefit ini bagi industri? Jadi kami juga bersyukur Pak dari IAI, jadi Indonesian Institute for Energy Economic. Kami adalah NGO. Kami diberi kesempatan oleh Kemenperin untuk bertindak sebagai mitra pembangunan. Kami punya program namanya juga benefit Pak, singkatan dari Boosting Energy Efficiency Practices in the Industrial Sector. Jadi kalau kepanjangannya sama singkatannya agak maksa, tapi kami paksakan dengan kata benefit. Karena kami melihat, saya juga beberapa kali pernah ikut ada talk show oleh Pak Kaban, bahwa industri umumnya kalau didekati, kalau nggak ada benefitnya, nggak ada cuannya, mereka agak enggan untuk berkomunikasi. Jadi kami masuk dengan program namanya benefit, itu paling tidak melunakkan industri untuk mau berdiskusi dan mendengarkan kami lebih lanjut. Kemarin saya mengikuti acara ini karena di sini sudah full, saya ngikutin dari YouTube. Saya dengar bahwa kemarin itu ada statement bahwa 37% dari target penurunan emisi sebesar 358 juta ton ini adalah menjadi beban dari bidang energi. Kalau saya catat juga 30% dari bidang energi tersebut adalah merupakan kegiatan dari energi efisiensi. Target kemarin saya juga membaca bahwa Kementerian Perindustrian punya target pengurangan energi sebesar 5,28 juta ton oil equivalent. Jadi sejalan dengan kegiatan kami bahwa benefit adalah untuk menekankan pada efisiensi energi. Jadi bahwa kalau kami ketahui target dari Kemenperin ada 3, ada limbah, ada air dan energi. Jadi kami cukup related dengan kegiatan Kemenperin. Jadi kalau berdasarkan yang kami tahu bahwa kontribusi energi
untuk biaya operasional sekitar 20-40%. Jadi dengan tidak melakukan apa-apa, jadi kalau kita sebut dengan kegiatan low and no cost activity, itu kemungkinan bisa menghemat 3-6% dari konsumsi energi bagi industri, tergantung besarnya industri tersebut sebetulnya. Dengan program energi efisiensi yang biasa disebut dengan NMS, dengan sedikit investasi itu bisa meningkatkan menjadi 11-33%. Jadi besar sekali. Dan kegiatan energi efisiensi ini cukup berbeda dengan compliant lainnya. Jadi kalau energi efisiensi itu adalah seperti Bapak Ibu ketahui adalah berdasarkan dengan ISO 50001. Banyak perusahaan yang kami dekati tentunya dengan bantuan Kemenperin yang full support, jadi kami bisa mendekati industri. Kalau di sektor industri sudah banyak mengikuti mendapatkan ISO, Pak. Tapi ISO 90.001, 45.000, tapi itu lebih ke arah compliant. Begitu kami masuk, kami menjelaskan kepada industri, program dari ISO 50001 itu berbeda dengan kegiatan lain. Jadi di awal kalau kami masuk, biasanya mereka resisten untuk berdiskusi tentang ISO. Tetapi kami jelaskan bahwa ISO 50001 ujung-ujungnya adalah bahwa mereka akan mendapat benefit atas pengurangan atau penghematan energi yang mereka pakai. Jadi kegiatan kami mendapat hibah sebetulnya Pak dari filantropi namanya Viria. Jadi kami sudah melakukan kegiatan di 27 industri. Ini terdiri dari 5 subsektor: makanan, besi baja, tekstil, kimia, pulp and paper. Kami melakukan kegiatan awareness, kemudian kami lanjutkan dengan sampai dengan mereka mendapat bagi 10 industri itu mereka sampai mendapatkan sertifikat bagi auditor dan manajer energi. Dan juga kami melibatkan dari unit pelaksana teknis dari Kemenperin. Kami juga barusan sudah melakukan site visit pendampingan kepada 5 industri terpilih dari 27 tadi. Jadi kami mulai dengan melakukan gap assessment terhadap kegiatan mereka dibanding requirement ISO 50001, kemudian juga kegiatan perencanaan energi. Jadi mereka pada umumnya industri seperti saya sampaikan tadi bahwa ada keengganan untuk melakukan itu. Tetapi kalau di level menengah sampai level manajer menengah sampai bawah, itu mereka suka sekali dengan kegiatan ini. Tetapi kadang-kadang hambatannya adalah di top management yang menganggap bahwa kegiatan ini adalah semata-mata kegiatan yang tidak berdampak bagus terhadap cost efisiensi. Jadi ini perlu penjelasan lebih lanjut kepada top management sehingga mereka juga paham bahwa kegiatan ini ujung-ujungnya adalah menghasilkan saving bagi industri itu sendiri. Mungkin itu dulu Pak. Atau mungkin bisa saya elaborate lebih lanjut. Sebelumnya saya sampaikan juga ini salam hormat kepada mantan Kepala Pusat Nusrijo Pak Herman. Terima kasih sudah hadir. Beliau ikut menyemangati lah
acara ini bisa terjadi. Saya akan evaluate lebih lanjut kepada Pak Didi. Jadinya di lembaga Bapak itu akan memberikan cuma-cuma ya kepada industri. Nah, kemudian bagaimana Bapak pada waktu memilih industri itu berdasarkan apa? Informasi dari mana sehingga nanti ada teman-teman industri yang baru mau melangkah untuk melakukan transformasi ke industri hijau, mereka ada jalan gitu. Jadinya Bapak muncul sebagai salah satu stakeholder yang ikut di dalam sistem dari pergerakan industri hijau ini. Kira-kira gimana Pak? Iya, makasih Pak. Jadi kami sebetulnya bergerak dari aturan PP 33 tahun 2023. Jadi dari situ adalah sesuai PP yang baru adalah industri yang wajib melakukan energi efisiensi adalah energi yang mengkonsumsi 4.000 TOE. Sebelumnya adalah 6.000, sekarang turun menjadi 4.000. Kami sebetulnya memang dapat support penuh dari Kemenperin. Industri-industri mana yang perlu disasar. Jadi tadi saya bilang ada dari 5 subsektor kami pilih Pak. Sesuai dengan diskusi dengan Kemenperin, kami memang tidak mungkin masuk ke industri tanpa restu, tanpa surat dari Kemenperin Pak. Jadi kami sangat disupport penuh Pak untuk kegiatan ini. Kemudian memang Pak, kami sebetulnya ini kegiatannya betul Pak, tidak. Jadi waktu kami ketemu dengan industri, terkadang mereka juga kan sekarang ada apa ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kalau ini gratis dulu, nanti baru belakangannya bayar. Jadi kami sampaikan bahwa kami dari NGO, kami dapat hibah, kami berkegiatan adalah untuk apa ya? Untuk menggiatkan kegiatan untuk energi efisiensi. Kami tidak menjual jasa, kami tidak menjual barang. Artinya dengan begitu mereka lebih rileks dan mau berdiskusi lebih lanjut. Karena mereka khawatir bahwa ini di belakangnya ada apa-apa. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Ya baik Pak, memang kita juga tidak menyalahkan psikologi yang berkembang di kalangan dunia industri, karena mereka kan juga ada batasan-batasan mengenai open information itu Pak. Data-data mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Mungkin itu juga merupakan kendala yang juga harus Pak Didi take account gitu di dalam memberikan support kepada mereka, sehingga mereka juga pada akhirnya bisa dibantu untuk mencapai efisiensi di dalam usaha mereka. Saya kira nanti apakah tiap tahun itu ditargetkan Bapak harus membantu berapa industri atau sudah ada target sampai 5 tahun ke depan harus berapa industri yang akan dibantu, kemudian bagaimana mekanismenya itu kira-kira gimana Pak? Ya, jadi mungkin seperti kami sampaikan tadi Pak, memang kami adalah mengharapkan bahwa ini ada ketok tular Pak di antara industri. Jadi kami fokus ke 5 industri yang kami pilih, kemudian nanti tahun depan kami akan melakukan program kami adalah untuk mewujudkan indeks konsumsi energi, dan juga bagi industri kami akan lanjutkan industri tadi untuk operational control, implementasi, dan sampai mereka bisa mampu melakukan internal audit. Tapi untuk industri lain kami memang program kami tahunan Pak, kami memang masih akan mendiskusikan apabila tahun depan masih memungkinkan kami akan perlebar kegiatan kami ke industri lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadinya apa yang ditawarkan oleh Pak Didi melalui lembaganya, saya kira sangat bermanfaat sekali untuk bisa kita tangkap dengan beberapa catatan. Sepertinya informasi-informasi yang tidak boleh memang harus dibuka, ya saya kira harus dipahami sama beliau. Nah kemudian yang lebih penting lagi bahwa beliau sudah masuk ke dalam pusaran sistem di dalam mendorong industri hijau ini ke depan. Mari kita manfaatkan dengan baik. Dan saya kira Pak Didi juga bisa memilah-milah industri yang telah menerapkan sistem itu, Bapak akan lebih mudah masuknya. Karena mereka sudah tahu internal audit, mereka sudah tahu bagaimana
mengelola sistem, ada manajer mutunya, ada manajer operasional dan lain sebagainya. Bapak akan jauh lebih mudah. Sehingga efisiensi budgeting pun akan bisa tercapai di sana. Bapak misalkan budgetkan berapa yang sebelumnya dapat 5, mungkin dengan budget yang sama bisa dapat 10 industri dan seterusnya. Betul Pak. Jadi tadi masalah kerahasiaan memang kami juga paham sekali bahwa rahasia itu data adalah merupakan key success dari masing-masing industri. Kami selalu membuat NDA dengan industri sehingga mereka juga nyaman dengan kita berkegiatan. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Sekarang saya beralih ke Pak Emin mungkin di sini. Bapak sebagai, ya boleh dibilang di sini adalah pejabat di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Bagaimana Bapak melihat bahwa industri yang sudah berusaha untuk menghasilkan barang-barang dari kegiatan mereka yang berdasarkan konsep industri hijau bisa difasilitasi atau bisa didorong untuk mereka bisa melakukan yang lebih, atau mungkin industri yang lainnya bisa ikut melakukan itu dengan catatan kira-kira dari LKPP ini apa bentuk-bentuk insentif atau dorongan-dorongan yang bisa diberikan untuk memacu mereka akan lebih cepat lagi bertransformasi. Kira-kira demikian Pak Emin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Pertama saya ingin inikan dulu tugas dan fungsi LKPP secara singkat. Jadi LKPP punya tugas mengembangkan kebijakan, mengembangkan sistem, mengembangkan SDM, melakukan advokasi pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Nah sebetulnya kalau kita lihat dari aspek belanja pengadaan, ini lebih dari 1.100 triliun yang dibelanjakan melalui pengadaan barang jasa. Dan saya kira ini angkanya akan makin besar. Kalau tidak salah kan tahun 2025 APBN sekitar 3.000 sekian. Saya yakin bahwa belanjanya justru akan makin besar. Ini sebetulnya sebuah peluang. Nah yang kedua tentu LKPP sebagai regulator kami lebih mendorong sebetulnya kepada demand, kepada permintaan. Karena yang banyak kita atur adalah si pembelinya. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Nah kita sebetulnya sudah menerbitkan 6 kebijakan Pak. Baik berbentuk perpres, surat keputusan, surat edaran LKPP, surat edaran deputi yang mendukung program belanja produk hijau. Nah, ini memang sudah kita coba keluarkan. Kita memang belum punya data yang lebih konkret terkait dengan berapa sih sebetulnya dari 1.100 triliun yang dibelanjakan oleh kementerian lembaga Pemda yang kemudian dibelanjakan untuk produk hijau. Ini memang datanya masih kita sulit untuk kita dapatkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya LKPP juga untuk industri hijau ini Pak, pada saat mau dilakukan proses belanja, kita paham bahwa masih banyak stakeholder kita yang belum paham apa industri hijau. Apa kemudian benefitnya, apa impact-nya gitu ya. Dan kami sudah juga melakukan beberapa kegiatan seperti peningkatan pengetahuan ke 617 unit pengadaan barang jasa di kementerian lembaga pemerintah daerah. Kemudian juga kita melakukan berbagai diseminasi, bahkan kita juga melakukan training kepada mereka agar mereka sudah mulai tahu dan bisa melakukan proses pengadaan kepada produk industri hijau. Itu dari aspek regulasi dan SDM. Lalu kita juga punya sistem pengadaan secara elektronik. Nah, kita di dalam sistem ini ada dibagi-bagi. Ada sistem perencanaan, SIRUP namanya. Sistem rencana umum pengadaan. Ini adalah
daftar belanjaan yang didasarkan kepada anggaran yang sudah dimiliki oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan kita mandatorikan setiap kementerian, lembaga, dan Pemda harus menginput. Dan inputan ini bukan hanya bisa dilihat oleh si pembeli, tetapi oleh seluruh masyarakat. Dan kita sudah menyiapkan satu tagging yang harus diisi oleh kementerian, lembaga, Pemda, apakah memang produk yang akan dibeli itu produk industri hijau atau tidak. Jadi secara sistem kita sudah menyiapkan taggingnya. Demikian pula kita sudah punya sistem e-katalog. E-katalog kita juga memberikan ruang kepada pelaku usaha, penyedia yang menjual produk industri hijau untuk membuat atau menayangkan labeling produk yang dia yang dia punya. Jadi sebetulnya instrumen ini sudah kita siapkan baik melalui regulasi maupun melalui sistem. Nah, kita melihat bahwa perkembangan transaksi produk industri hijau ini masih jauh dibandingkan transaksi produk dalam negeri, Pak. Jadi kalau kita mau mendorong barangkali angle-nya adalah bagaimana produk industri hijau ini masuk ke dalam bagian transaksi produk dalam negeri. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat didorong oleh pemerintah, bahkan sampai keluar Inpres nomor 2 tahun 2022, dilakukan monitoring secara reguler, bahkan bagi pemerintah daerah yang berhasil mencapai target belanja PDN, mereka mendapatkan insentif tambahan anggaran. Contohnya saya ambil contoh barangkali Jambi, kota Jambi. Tahun ini mereka mendapatkan angka sekitar 6, sekian miliar dana insentif karena mereka bisa mencapai target pembelian produk dalam negeri. Nah, kalau ini kemudian instrumen ini kita bisa gunakan sebagai pendorong demand tadi, Pak, maka sebenarnya saya yakin bahwa ini kan seperti telur dan ayam. Demand dulu atau supply dulu. Kalau kami yang bisa dikendalikan adalah demand-nya, pembelinya. Tetapi kembali kepada kesiapan industri. Apakah industri kita sudah ada atau belum? Sudah banyak atau belum? Sudah variasi atau belum? Dan sejauh mana bisa melayani seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini yang saya kira menjadi catatan penting kita dalam konteks kita ingin mengembangkan, meningkatkan transaksi belanja pemerintah melalui pengadaan barang jasa kepada produk hijau, Pak. Ini yang saya kira menjadi PR kita, yang harus kita lakukan ke depan agar tren PDN tadi diimbangi juga dengan tren belanja produk hijau. Memang isunya saat ini dengan Inpres nomor 2 adalah 2 isu. Satu tentang isu PDN, yang kedua adalah isu belanja kepada usaha mikro kecil. Itu mungkin sebagai gambaran singkat, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Emin. Saya kira apa yang beliau sampaikan ini sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita garis bawahi dan penting itu. Pertama, bagaimana di LKPP ini sudah melakukan sosialisasi dan pengembangan kebijakan-kebijakan untuk mendorong adanya pembelian dari produk hijau. Karena beliau pada dasarnya adalah mengembangkan kebijakan di mana di sini kebijakannya akan bisa mengendalikan pembeli atau demand karena pengeluaran pemerintah cukup besar untuk pembelian produk dalam negeri. Dan ini saya kira tadi menganalogkan dengan produk dalam negeri, mudah-mudahan nanti bisa juga produk dari industri hijau atau produk hijau ini bisa dianalogkan seperti itu sehingga ada sedikit pressure yang secara sistematis bisa pembeli itu akan mengarahkan pembeliannya ke produk-produk yang hijau. Saya kira terima kasih Pak Emin tadi informasi yang diberikan sangat berharga sekali untuk bisa kita catch up untuk tindak lanjuti nanti di dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Selanjutnya mungkin kami undang Pak Dwi untuk menyampaikan
Beliau ini adalah Direktur Utama dari Petrokimia Gresik, di mana perusahaannya mendapatkan award implementasi industri hijau terbaik, bersama-sama juga dengan Riona Lempot dan Kertas, kemudian pabrik Sari Husada. Beliau adalah 3 perusahaan yang mendapatkan penghargaan di bidang implementasi industri hijau terbaik. Dan untuk itu kami memang Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan transformasi dan achievement itu tidak mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, banyak hal yang perlu dikorbankan, tetapi ada mungkin benefit-benefit yang bisa kita stressing di sini. Selain dari kegiatan itu merupakan, ya memang harus mengeluarkan biaya, tetapi bagaimana biaya yang dikeluarkan itu bisa membuat perusahaan lebih efisien dan bahkan saving itu akan bisa melebihi dari biaya yang dikeluarkan. Saya kira kiat-kiat apa yang Bapak lakukan, kemudian apa kendalanya, dan bagaimana Bapak mengatasi kendala yang ada. Terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ngakan, Ibu dan Bapak, narasumber dan juga Ibu dan Bapak semua. Perkenalkan dulu sebentar Pak, Ibu dan Bapak, kami dari Petrokimia Gresik itu ada 36 pabrik di Gresik, Pak, Jawa Timur ya. Coverage areanya 550 hektar. Kapasitas produknya hampir atau lebih 10 juta ton per tahun ya untuk chemical dan juga produk pupuk. Nah, mengenai transformasi ini, Pak Ngakan, Ibu dan Bapak semua, transformasi itu kita tahu bahwa transformasi adalah sesuatu perubahan, entah itu bentuk atau sistem atau apa itu, di mana hasil transformasi itu berbeda dari yang sebelumnya. Ini yang mendasar ini. Sehingga transformasi itu harus dilakukan di seluruh elemen, seluruh apa yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu. Dan kalau sudah melibatkan keseluruhan, maka transformasi awalnya adalah, kalau dari pengalaman saya ini adalah, ya ini, adalah top down. Ini penting ini. Top down artinya top manajemen itu harus menentukan arah, kemana kita akan berubah, menjadi apa dan di mana. Dalam bentuk apa? Kalau kita dari manajemen itu, dari top down itu ya tentunya dari visi, misi itu. Dan kebetulan kami dari visi dan misi kami sudah melakukan perubahan, kami menyesuaikan dengan arah perusahaan kami ke depan, termasuk di dalam industri hijau ini. Di dalam misi kami akan mendukung sepenuhnya mengenai SDGs, dan itu dituangkan atau di-deploying ke program-program di bawahnya, cascading ke bawah. Dari top down, visi, misi, ini masih dominan adalah top management, dalam ini adalah CEO ataupun BUD. Kemudian sudah mengarah ke policy, kebijakan. Kebijakan masih bersifat artinya manajerial atau artinya disusun oleh top management ya. Kemudian itu nanti akan bergerak selanjutnya ke strategi, penyusunan strategi. Penyusunan strategi inilah mulailah dari top down ini sudah akan melibatkan teman-teman yang operasional. Sehingga akan menyusun bagaimana menyusun strategi untuk bisa didapatkan hasil dari transformasi tersebut. Selanjutnya apa? Setelah strategi itulah muncullah nanti inisiatif strategi. Nah, ini kuncinya adalah bagaimana kita memberikan kebebasan kepada seluruh jajaran untuk bisa berpartisipasi, memberikan kontribusi. Ingat ya, mungkin kita tahu bahwa produktivitas pabrik atau efisiensi itu pasti ada batasnya. Pabrik itu kalau kita tingkatkan kapasitasnya bisa meningkat dengan modifikasi-modifikasi. Tapi hanya 5-10% pada akhirnya itu mentok itu, tidak akan bisa dinaikkan lagi. Karena keterbatasan peralatan. Efisiensi bisa kita lakukan. Efisiensi kita lakukan, kita dapat efisiensi sekian persen, tapi pasti ada batas maksimalnya. Yang tidak ada batasnya itu adalah ide dan kreativitas. Nah inilah. Sehingga di dalam kami di Petrokimia Gresik, kami sangat menghargai ide dengan kreativitas. Bahkan ini kami punya rumah transformasi. Jadi kami punya ruangan itu ya, tempat untuk teman-teman di seluruh level itu bebas ke sana untuk menyampaikan ide-ide dan kreativitas untuk berinovasi, untuk
memberikan ide, walaupun yang memberikan ide itu tidak bisa, Pak saya tidak bisa menulis, Pak saya tidak sampai ngitung, tapi saya punya ide ini Pak. Seperti gini loh, jelaskan aja ngomongan itu. Kita punya timnya untuk berumusnya, dan itulah kita dapatkan. Nah, terkait dengan transformasi yang akan lakukan di Petrokimia Gresik dengan industri hijau, kami concern itu, dan dengan adanya itu tadi, ada strategik inisiatif dari teman-teman ya, yang operasional ini sejalan dengan policy dan sejalan dengan visi misi, bergabunglah itu. Kami memberikan apresiasi apabila ada teman-teman yang melakukan inovasi terkait dengan transformasi ini. Prinsip kami adalah, ini saya melihat apa, kalau dulu itu, ini saya ngutip aja ini karena bukan dari saya sendiri, itu ngutip dari iklannya jam yang Rolex itu ya. Rolex itu nyampaikan itu, ada tagline-nya itu, a crown for every achievement. Jadi setiap macam achievement itu kita harus memberikan apa mahkota atau apresiasi. Nah, kita berikanlah. Dan alhamdulillah di Petrokimia Gresik ini 95% seluruh zaman ini sudah terlibat dalam kegiatan inovasi. Di dalam terkait dengan industri hijau ini, industri hijau ya, kami juga melakukan inovasi itu, dan ini merupakan salah satu dari transformasi kami. Dan apa yang kami lakukan? Transformasi mengenai efisiensi di bidang air, energi, kemudian dan juga nanti pengembangan ke depan itu kami susun itu, ada roadmap ke depan dan juga kondisi saat ini. Nah, apa yang menjadi kunci supaya transformasi atau perubahan itu berhasil ataupun program itu berhasil adalah bahwa you can measure it if you can you can control it if you can measure it. Artinya kita tidak bisa mengontrol kalau kita tidak bisa mengukur. Nah, untuk industri hijau ini kami melakukan punya ukur-ukuran, kami punya standar-standar mana target-target yang akan kita capai. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah mendapatkan penurunan energi sampai 41 miliar per tahun, pengurangan gas rumah kaca sampai 719.000 ton gas rumah kaca, kami bisa melakukan penghematan 2,9 juta meter kubik air. Kami bisa mendapatkan 1,7 juta ton bahan baku dari pemanfaatan limbah dan recycle dan reuse. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya kira ini sangat komprehensif sekali. Karena saya kira ini keberagamannya cukup bagus. Ada yang dari top manajemen, dari Dirut, kemudian ada juga dari level menengah yang hadir memberikan suatu presentasi. Saya kira yang saya ingin garis bawah dari apa yang disampaikan Pak Dwi adalah top down dan menghargai inovasi. Dan dua kata kunci itu saya kira dan keleluasaan untuk berkreativitas. Dan ini mungkin merupakan visi dari seorang top manajemen untuk bisa menghela suatu perusahaan yang dikemandoi untuk bisa menuju ke tujuan yang jelas. Nah, maka dari itu saya kira apa yang disampaikan Pak Dwi tadi mudah-mudahan menginspirasi juga bagi top manajemen yang lain untuk bisa melakukan memberikan suatu keleluasaan bagi stafnya untuk berkreativitas, kemudian menghargai inovasi, kemudian memang kebijakannya tadi top down gitu. Nah, ini sebenarnya bagi Pak Didi juga memudahkan. Kalau ada kebijakan top down itu pasti ributnya akan sedikit, Pak. Di dalam perusahaan kalau tidak top manajemen yang ngetok begitu pasti akan diskusinya panjang dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan untuk tujuan-tujuan kebersamaan. Saya kira terima kasih Said dari Pak Dwi. Untuk selanjutnya saya undang Pak Kasman untuk menyampaikan hal yang sama. Kira-kira kiat-kiat apa yang Bapak lakukan, kemudian tantangan pertamanya apa, bagaimana Bapak bisa mengatasi kendala, dan kemudian mungkin juga tadi Pak Dwi nggak sempat menyampaikan apa saran-saran yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman yang baru mulai untuk melakukan transformasi. Silakan Pak Kasman. Baik, terima kasih Pak Ngagan, terima kasih Pak Dwi. April adalah sebuah organisasi purpose driven. Jadi kami mempunyai visi untuk mengimprove life dengan mendevelop resources secara sustainable. Nah, kemudian April juga memiliki filosofi bisnis dari awal bahwa bisnis yang baik adalah
bisnis yang baik bagi masyarakat, baik bagi negara, kemudian baik bagi iklim, kemudian baik bagi customer, kemudian tentu baik juga bagi perusahaan. Dengan demikian, bisnis kami akan berkelanjutan. Nah, berbicara tantangan, kemudian bagaimana kami overcome, kemudian bagaimana juga kami ngambil lesson learn dari perjalanan kami bertransformasi menjadi industri hijau, kemudian benefit apa ya juga yang kami peroleh. Nah, tentu lebih kurang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, tapi mungkin saya akan sedikit elaborasi bahwa sebuah inisiatif tidak jauh berbeda dengan inisiatif-inisiatif lain, kami pikir. Ini harus buying in, gitu. Harus didukung oleh semua pihak, level dan fungsi di dalam organisasi. Nah, bagaimana caranya kami melakukan itu? Kami tentu meminta dukungan, karena ini adalah sebuah pendekatan baru. Kami harus integrasikan kepada strategic planning yang lebih tinggi, begitu. Jadi ketika dia udah masuk ke strategic planning, tentu akan mendapatkan dukungan, seperti Pak Dwi tadi, itu adalah top down misalnya. Semua level akan mendukung. Jadi kami mulai mendevelop kebijakan-kebijakan, kemudian visi. Ini kami buktikan dengan pada tahun 2020 kami meluncurkan visi April 2030, yang ini align atau ini mendukung juga SDG 2030. Di mana ini berisi 4 kuadran atau 4 pilar seperti kompas, begitu ya. Pertama adalah climate positif. Di climate positif ini kami berusaha bagaimana mengurangi CO2 emisi atau intensity per ton produk misalnya. Kami mempunyai target yang jelas, misalkan 25% dari CO2 ekuivalen per ton produk pulp dan kertas itu berkurang pada tahun 2030. Akhirnya kami akan breakdown menjadi yearly target. Kalau 25% dibagi 10 berarti 2,5% per tahun. Nah, untuk mencapainya kami harus punya program-program ke arah tersebut. Gitu. Nah, kemudian kami juga menyadari bahwa ya sekarang kalau kita cek di ChatGPT atau Google apa krisis lingkungan yang terjadi sekarang, ada triple crisis disebut bahwa climate change, kemudian biodiversity, kemudian juga degradasi lingkungan. Nah, kami mengadres di sini juga thriving landscape. Jadi bagaimana kami tetap menjaga konservasi, bahkan kami melakukan konservasi yang kami sebut restorasi ekosistem Riau. Jadi kita memelihara hutan yang tidak kita ambil manfaat apa-apa dari situ berupa kayu. Jadi kita hanya jaga dia untuk menghasilkan O2 sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian juga kami tidak mau sendiri. Kami harus memberi manfaat bagi masyarakat. Kami sebut dengan program Inclusive Progress. Jadi kami tidak sendiri. Jadi no one left behind, kira-kira begitu. Jadi kami ikutkan semua. Nah, kemudian terakhir kami untuk di industrinya kami sebut dengan Sustainable Growth. Di sini kami melakukan circular economy, dari linear menjadi circular. Kami berusaha sedapat mungkin bagaimana waste menjadi resources baru terhadap produk-produk baru. Kami berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, sehingga dengan demikian kami mendapatkan dukungan dari semua level dan fungsi, dan kami ingin tetap menjadi role model, menjadi pionir dalam hal ini, untuk tetap growth dan tentunya menjadi industri yang berkelanjutan. Nah, lesson learned dalam melakukan ini adalah bahwa sebuah perubahan tentu ini adalah diawali dengan perubahan mindset tentunya. Dari mindset berubah menjadi perilaku. Inilah yang menuntun kami di setiap tindakan kami di setiap fungsi, apakah itu ekspansi ataupun daily rutin. Kami selalu berpikir bagaimana supaya berinovasi, kemudian bagaimana supaya efisien, bagaimana supaya bermanfaat gitu, bagi 4 pilar tadi.
Nah, Pak Kasman, supaya jangan lupa, mungkin beberapa kiat-kiatnya sudah cukup banyak diuraikan. oke. Nanti advice Bapak untuk Ya. teman-teman yang baru mau melangkah ke sana kira-kira apa Pak? Ya, terima kasih Pak Ngekan. Jadi untuk advice, kami pikir adalah sesuai yang kami sampaikan tadi bahwa untuk bertransformasi menjadi green industry ini, perusahaan harus mempunyai satu roadmap yang diintegrasikan kepada strategic planning perusahaan. Begitu, kira-kira menurut kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasman. Saya kira tadi banyak diuraikan dan dari sisi yang berbeda. Sisi Pak Kasman dalam konteks ini adalah sebagai manajer menengah atau manajer menengah, sehingga beliau itu berusaha untuk membuat program yang attach dengan misi dan visi yang ada di atasnya, sehingga akan mendapat dukungan dari top manajemen. Nah ini kelihatan dua cara yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Tadi top manajemen langsung ini polisinya, kamu melakukan ini saya hargai, kreativitas, bebas silahkan berkreasi untuk melakukan efisiensi sepanjang lain proses produksi dan pemasaran dan seterusnya. Saya kira tadi pendekatan dua tadi juga memperkaya side kita bahwa tidak hanya harus top manajemen, tetapi manajemen menengah pun bisa memiliki kreativitas, asalkan mereka tahu mengaitkan kemana, ke visi atau misi yang ada di atasnya, sehingga mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari top manajemen. Saya kira bagus sekali. Untuk selanjutnya saya undang Pak Joko untuk menyampaikan hal yang sama Pak. Kira-kira kiat-kiat, kemudian jangan lupa advice terakhir untuk teman-teman yang baru mau melangkah. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Perkenalkan, kami dari PT Sarusada Generasi Mardika. Kami bergabung di dalam grupnya Danone. Kami bergerak di industri pengolahan susu. Dari pabrik kami berada di Prambanan dan di Yogyakarta. Nah, lain dengan yang disampaikan Pak Kasman, Pak Dwi tadi. Jadi pertama memang top down. Kami dapat top down dari Danone bahwa kita di Danone dalam hal ini punya program namanya DIG. Ya, Danone Impact Journey. Misalnya dikatakan bahwa kita harus achieve carbon netral di 2050. Kemudian kita harus bisa menggunakan listrik 100% terbarukan di 2030 dan seterusnya. Itu beberapa KPI-KPI yang harus dicapai. Nah, beberapa tantangan kami ketika kami memulai program itu adalah pertama, roadmap-nya kita belum clear, sehingga ketika kita mendapatkan angka-angka itu, misalnya kita dapat angka bahwa kita harus reduce 30% energi di tahun 2025 dari 2022 misalnya. Nah, kemudian itu solusi kita adalah kita buat roadmap yang clear, berapa penurunan setiap tahunnya, kemudian action apa yang harus kita lakukan untuk mencapai penurunan itu. Setelah itu semua, kemudian itu menjadi KPI, Key Performance Indicator, baik itu Key Performance-nya perusahaan, kemudian turun ke KPI-nya departemen, kemudian turun sampai ke KPI individu. Sehingga semua orang akan bergerak sama untuk mencapai itu. Yang pertama. Yang kedua, tantangan kita adalah tidak semua teknologi yang kita pakai di perusahaan saat itu mendukung. Nah, solusi kita adalah kita terus melakukan continuous improvement, salah satunya dengan penerapan lean manufacturing. Ya, sebagai contoh misalnya kita merubah yang tadinya menggunakan transformation pruder dengan vacuum system yang banyak menggunakan energi, kita rubah dengan sistem gravitasi. Jadi yang less energy. Kemudian kita juga terus melakukan benchmark. Kita benchmark dengan baik itu di local company maupun global company, mana teknologi yang bisa kita adopt untuk mendukung green industry. Salah satu contoh yang kita adopt adalah untuk penyediaan steam atau energi steam. Yang tadinya kita menggunakan energi dari CNG, dari compressed natural gas, dari fosil, kita benchmark dan kita learning, kita merubah menjadi energi menggunakan sekam padi. Jadi kita buat biomass boiler. Itu sangat signifikan improvementnya. Jadi di samping kita nanti mendapatkan energi yang green, kita juga bisa mendapatkan efek untuk CSR ke masyarakat. Tantangan yang lain adalah kesamaan orang ini berbeda dalam awareness-nya terhadap energi.
dan ini green industry. Maka tadi seperti disampaikan Pak Dwi, sudah ada polisinya, kemudian bagaimana kita menurunkan itu menjadi daily activity. Saya beri contoh best practice yang kita lakukan, kita namanya ada fundamental kontak. Jadi sebelum kita meeting, sebelum kita beraktivitas, kita selalu mulai dengan fundamental kontak. Di mana di situ disampaikan tentang safety, quality, dan nature. Jadi selalu sebelum akan meeting ada safety, quality, nature, masing-masing kira-kira 1-2 menit, menyampaikan learning untuk brainwash ke setiap orang bahwa kita punya program green. Kemudian juga ada nature award dan lain-lain. Lesson learn-nya adalah yang kami dapatkan adalah pertama, sama dengan Pak Dwi tadi, sama Pak Kasman, libatkan semua orang. Jangan hanya yang di manufaktur, termasuk di office. Kita di office juga punya program namanya paperless. Jadi bagaimana kita menggunakan paperless ini, kita juga diaudit dari global, disertified. Artinya kalau kita melakukan certified ini, kita bisa mengurangi pohon sejumlah sekian. Yang kita save sekian. Kemudian kita combine transformasi green ini dengan transformasi digital. Sehingga kita dalam melakukan tracking, kita menggunakan digital. Jadi tracking semenjak menggunakan dari level bawah sampai level ke atas, kita selalu tracking. Dan kita selalu kuantifikasikan apa pencapaian kita itu dengan angka-angka. Nah, manfaatnya apa dari transformasi ini? Yang pertama adalah pertama program kita ini align dengan apa yang di corporate dan pemerintah kita. Kemudian tentu kita ada penghematan sumber daya air, energi, dan itu semua akan berakibat pada cost saving. Jadi bukan semata-mata membuang duit, justru kita bisa mendapatkan cost saving productivity dari program ini. Nah, saran kami untuk pada Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan adalah pertama, sama dengan Pak Kasman, Pak, adalah kita punya clear roadmap, apa yang akan dilakukan. Yang kedua, kita juga mesti open terhadap opportunity yang baru. Ya. Jadi tidak hanya dengan yang ada, misalnya air, kita open dengan opportunity menggunakan rainwater harvesting. Kita memanfaatkan air hujan untuk fasilitas kita. Kemudian kita juga misalnya pasang untuk solar panel, untuk energi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam people adalah kita terapkan zero losses mindset. Jadi kita harus ada mindset di setiap orang di tempat kita adalah zero losses. Losses tidak hanya di dalam produk, tetapi losses energi, losses water, dan lain-lain, itu spiritnya di situ. Demikian Pak Ngakan. Terima kasih atas penjelasan Pak Joko tadi. Ada beberapa hal yang bisa kita petik bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk melakukan itu harus ada clear roadmap, di mana di dalam roadmap itu ada parameter-parameter yang terukur, kemudian bagaimana action plan yang akan dilakukan, kemudian bagaimana melaksanakan itu. Nah, kemudian ada yang menarik lagi adalah zero losses mindset, dan mungkin ini sangat penting. Mungkin kalau kita lihat secara individu mungkin tidak berdampak, tetapi begitu kolektif kita kumpulkan, kemudian kita hitung-hitung dampaknya, ternyata cukup besar. Karena setiap orang mempunyai mindset seperti itu, apapun yang dia lihat yang semestinya tidak seperti itu, dia akan lakukan perbaikan. Nah, ini saya kira sangat bagus bagi kita untuk dipakai sebagai suatu renungan, bahwa ada berbagai cara bagi kita kalau untuk ingin menerapkan prinsip-prinsip industri hijau di dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang jelas tadi ada beberapa contoh dari top manajemen menengah, bagaimana approaching-nya, sehingga mereka akan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Tapi lebih jauh dari itu Bapak Ibu sekalian, saya kira bahwa penerapan industri hijau ini bukan merupakan cost center, tetapi dia merupakan saving cost. Tadi ini ada statement terakhir dari Pak Yulianto, bahwa itu mereka stressing. Dan inilah sebenarnya yang ingin kita tularkan, sebarkan kepada Bapak Ibu sekalian, industri-industri yang baru mau melangkah
untuk bertransformasi ke industri hijau, bahwa dengan suatu visi dan misi yang jelas, kemudian didukung oleh top management karena clear roadmap, kemudian exit plan-nya juga didukung, kemudian diberikan suatu kreativitas di dalam lingkungan industri untuk berinovasi, dan itulah merupakan cikal bakal yang mampu memberikan multiplier effect terhadap percepatan dari tercapainya penerapan green industry. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga sedikit tambahkan bahwa dengan kita menerapkan green industry itu bukan hanya kita menyelamatkan bumi dari pemanasan global yang kita tahu bahwa akan terjadi berbagai bencana, akan terjadi berbagai shortage. Kalau kita tidak wise untuk memakai sumber daya alam kita itu akan ada jangka waktunya. Kemudian perubahan iklim akan memberikan dampak yang negatif. Misalkan petani tidak menentu bagaimana mereka bercocok tanam, kapan mulai nanam, kapan bisa panen. Kemudian akan terjadi shortage bahan pangan. Dan dulu kita banyak mendengar bahwa di Afrika kekeringan, di Afrika kekurangan pangan. Sekarang sudah semakin dekat. Karena artinya dampak ini sudah semakin menyebar ke seluruh dunia. Dan inilah yang membuat dunia itu mulai sadar bahwa kita harus serentak secara kolektif untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada green economy. Karena manusia hidup perlu berekonomi untuk mereka mencukupi kebutuhannya. Tetapi jangan itu nanti kegiatan ekonomi tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan keseimbangan inilah yang perlu kita dapatkan melalui kita menerapkan industri hijau di dalam setiap kesempatan kita berusaha. Yang lebih jauh lagi yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa pelaksanaan IGS ini saya lihat adalah langkah yang strategik di dalam membangun ekosistem green economy. Di mana setiap bagian dari kita semua yang berbicara di sini, kemudian Bapak Ibu sekalian merupakan subsistem dari sistem keseluruhan ekonomi hijau. Dan inilah yang akan bisa memberikan suatu dampak berkelanjutan bagi kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan berekonomi atau kegiatan berproduksi. Bapak Ibu sekalian, saya kira waktu kita sudah hampir habis ini, sudah tinggal 1 menit lagi, atau saya buka satu penanya saja. Silakan Pak, nama, kemudian dari mana, pertanyaannya jelas. Baik, terima kasih. Nama saya Hubert Widyastono, saya dari Federasi Industri Kimia. Pertanyaan saya mungkin langsung ke 5 saja. Ada 2 pertanyaan saya yang sampaikan ke 5 narasumber. Yang pertama adalah kita bicara mengenai green transformation. Ya, dari tadi pagi kita bicara green transformation, bahkan kemarin juga. Nah, satu hal yang belum disentuh di sini adalah menyangkut green human capital. Yang mungkin ini saya mau dengar dari masing-masing narasumber, karena kuncinya adalah di human capital. Kemudian yang kedua, tadi saya tertarik dengan paparan Pak Dwi Satrio. Di sana ada TBL ya, triple bottom line. Nah, mungkin mohon dari 5 narasumber ini bisa mengelaborasi bagaimana penerapan TBL ini, triple bottom line ini bisa mencegah terjadinya, ini satu istilah yang agak menggelitik, yang namanya greenwashing. Greenwashing itu artinya pura-pura green, tapi sebetulnya belum green, tapi dia mendeklar sudah green. Nah, ini yang kita harus cegah, jangan sampai ke depan kita begitu antusias penerapan industri hijau, tapi yang terjadi adalah greenwashing. Terima kasih. Ya, baik Pak Hubert, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini pertama adalah green transformation, kemudian kenapa kita tidak banyak berbicara mengenai human capital, green human capital. Saya kira mungkin, ya memang kita tidak dengar, padahal itu memang inklusif di dalamnya Pak. Kalau tidak ada orang-orang yang melaksanakan yang terkait dengan mindset industri hijau, mungkin ini tidak akan bisa cepat kita melaju. Nah, kemudian ada triple bottom, kemudian yang akhirnya mengibatkan greenwashing itu seperti apa penjelasannya? Silakan mungkin Bapak-bapak yang terkait mungkin bisa memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Dwi, silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih. Mengenai green human capital ya, saya setuju. Jadi begini, kita ada transformasi ke industri hijau. Ataupun apapun bentuknya ya kita transformasi ya itu ya. Itu sebenarnya
ada 5 kuncinya. Bisa dicatat ini. 1, itu adalah manusia. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, program. Dan kelima adalah dana, pendanaan. Artinya apa? Kalau kita melakukan transformasi, apapun ya, termasuk kita transformasi ke industri hijau, 60% itu ditentukan oleh SDM. Kalau kita tidak bisa melakukan transformasi di mindset, kita tidak melakukan transformasi di bidang perilaku, apapun itu, ketiga yang pertama tadi itu, 60%, itu berarti 60% program kita untuk bertransformasi itu fail. Itu Pak. Jadi itu pentingnya itu green human capital. Jadi kita harus melibatkan manusianya dulu itu. Itu. Kemudian kalau tadi ini beralih lagi nih ke lanjutannya tadi ya, ada 2 tapi ternyata 3 pertanyaan ini, triple bottom line ya. Saya mungkin kalau triple bottom line ini apa saya jelaskan agak atau saya sampaikan agak panjang nanti lewat Jumatan nanti ini ya. Ya, Pak. Ya. Tapi ini ya tentunya ya ini ya. Yang jelas ya, ini kita ada triple bottom line itu adalah profit, people dan planet. Nah, selama kita punya buat program, kalau tidak ada targetnya itu akan ya tidak ada hanya lip service saja lah. Jadi setiap ada program, kami punya triple bottom line, profit kita punya target, terus kemudian people kita punya target terhadap karyawan, terhadap stakeholder dan lainnya ya. Kemudian planet terhadap community development, kemudian penghijauan dan efisiensi. Kami punya target. Itu yang penting. Kita menerapkan, kita melakukan triple bottom line. Apa maksudnya ini? Karyawan aja tidak tahu maksudnya. Ini kita ada target ini untuk masing-masing itu. Jadi tidak hanya profit, tapi juga ada target untuk people dan juga planet. Baik. Kemudian mengenai tadi ada pura-pura hijau ya ini ya. Pura-pura hijau. Ini ya kadang-kadang perusahaan ini pokoknya dapat sertifikat untuk apa? Untuk menunjukkan begitu dapat ya seperti penghargaan di sini langsung kami medsosnya. Ini diekspos sebesar-besarnya itu. Jadi gini Ibu dan Bapak. Kita harus punya komitmen, itu yang penting, komitmen itu. Dan komitmen itu adalah dari ya semuanya termasuk yang utamanya dari CEO. Komitmen penting. Dan ini karena kami punya komitmen ini, kami punya ukuran-ukuran yang secara fair dan juga secara publish itu bisa didapatkan. Kami itu punya cerobong dari pabrik itu. Kami sudah memasang namanya continuously monitoring system. Real time, online, bisa diakses tidak hanya oleh control room kami, tapi juga oleh dinas dan juga kementerian terkait. Jadi ini menunjukkan bahwa kami itu real. Ukurannya apa? Ini kami sudah punya CMS. Dan ini kami tidak, dan tentunya utamanya adalah komitmen. Komitmen itu adalah niatan dan juga janji suci. Ya. Itu terima kasih. Baik, terima kasih. Ini jawaban penutup yang sangat pemungkas ini saya kira. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa statement-statement kunci yang disampaikan oleh para narasumber kita yang sangat beragam dan sangat bermanfaat dan banyak bisa memberikan insight kepada kita di dalam nanti melakukan transformasi ke arah industri hijau. Saya kira para narasumber kita yang luar biasa ini, mari kita berikan applause untuk mereka.